Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Sisiska Official. Kita balik lagi di channel Sisi Siska, sisi lain dari Siska. Hari ini bulan suci Ramadan, bulan penuh keberkahan luar biasa. Di hari ini spesial banget di Sisi Siska Official, bisa berbincang dengan orang nomor 1 di eksekutif, Bapak Haji Bupati Imron. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Kita biasa sambil jalan Pak? Boleh. Biar olahraga sedikit walaupun puasa. Dari mana Pak kegiatan di kantor? Tadi kita kegiatan di kantor, kita tadi pagi pengajian dulu, terus saya suruh ngisi kultum, terus di sana, terus tadi ada rapat dengan Pak Gubernur. Online itu, menggulirkan tentang program Jabar anti kekerasan gitu. Jabar anti kekerasan. Oh iya benar, Iya. dengan ini ya. Saya juga diundang untuk Di Puspa Depok ya. di Betul. SMA 4 Depok itu Pak Gubernurnya. Iya, karena sekarang kekerasan itu banyak Iya. Pak. Kemarin kita dapat info di salah satu kampus juga ada tentang pelecehan seksual mahasiswa atau mahasiswi ya. Makin kesini makin perlu dibina ya Pak. Ya. Pak Bupati, kita kan sekarang berada di Pendopo, rumah dinas Pak Bupati. Ini saya baru nih jalan-jalan sampai kesini. Biasanya kan di depan aja ngobrol. Buka supaya masyarakat apapun silakan bisa main. Iya iya. Lihat dulu. Pendopo Bupati Cirebon ini bebas Pak untuk masyarakat atau harus emang harus ada izin sih? Ya harus memang ada izin aja. Jadi cuma kami dibuka mau masyarakat yang datang, misalkan orang anak TK, yayasan sekolah yang mau datang mangga di sini kan ada untuk apa? Oh bermain ya, ramah anak. Ya, ya. Karena kita kabupaten udah ramah anak ya Pak. Iya. Iya ya betul. Di belakang ini ada apa aja Pak? Di sini belakang ini ada taman, terus ada saya ada binatang-binatang peliharaan saya. Peliharaan Bapak sendiri dibawa Ya. atau dari dulunya di sini memang? Dari dulu sudah ada, saya juga ada nambahan gitu. Ya untuk kanggo hiburan. Enggak hiburan ya Pak. Pak, boleh nggak saya nanya tentang sedikit tentang keluarga, misalnya Bapak jadi bupati, ada yang protes nggak Pak dari segi waktu? Kok kita jarang pisan sih, dolan gitu. Bapak kayak sibuk baik, ada yang protes nggak Pak, anak-anak atau cucu? Anak-anak memang saya ini anak sudah pada dewasa. Justru anak ini sudah hidupnya masing-masing. Gitu. Jadi anak ini sudah hidupnya masing-masing gitu aja. Jadi sudah... memang kita ketemu juga sudah jarang. Kebanyakan anak sudah pada kerja. Itu yang terakhir juga kuliah di ITB, jadi kos. Di sana. Ya kita di sini dengan istri aja. Oh iya, berdua lagi ya Pak? Balik lagi berdua lagi. Ya. Pak Bupati, kita mau duduk di mana nih? Di situ aja ya Pak, Ya. sambil di bawah pohon, biar adem. Banyak piaraan ya Pak ini Pak? Banyak. Ada yang, tapi ada yang ini ya, ngasih makan apa? Ada yang rutin ya? pegawainya. Bahkan ini juga merpati kita banyak, yang liar ini. Liar cuma kita kasih makan terus, jadi dia tuh kalau pagi datang ini itu yang di atas banyak. Ya siap-siap, kita duduk dulu Pak. Sini. Sekilas tentang Kabupaten Cirebon Pak. Bapak sebagai orang asli Cirebon ya Pak? Asli Wong Cirebon. Asli Wong Cirebon. Dulu Bapak ditugaskan di Depak. Di Depak. Di Depak Kanwil di Bandung atau di mana Pak? Bukan di Kanwil, Di apa, Pak? tapi di Depak Kabupaten. Depak Kabupaten. Kabupaten Bandung Barat. Ada perbedaan nggak Pak ketika Bapak pulang ke daerah sendiri memimpin suatu daerah dengan ketika Bapak ditugaskan di Bandung? Tantangannya lebih berat yang mana Pak? Memang kalau orang kultur itu akan berbeda-beda ya. Di sana Priangan, pegunungan beda. Apalagi saya waktu dulu mimpinnya juga di Depag ya. Di Depag itu ininya kan cuma satu keagamaan. Jadi pada waktu itu saya mimpin Depag, kebanyakan saya bergaul itu sama orang-orang ahli sajadah gitu.
Setengah sekarang jadi bupati, kita harus bergaul dari sajadah sampai haram jadah. Dari sajadah sampai haram jadah. Sampai haram jadah. Gitu. Semua ada kompleks ya Pak? Semua ada. Iya. Jadi tantangannya di situ ya Pak. Pernah waktu kecilnya Pak, setiap orang kan pasti punya mimpi, cita-cita ya Pak. Dari kecil mimpi atau pernah nggak terbesit lah sekilas jadi bupati atau pimpinan daerah? Kalau anak sekarang mungkin bisa untuk membuat cita-cita, karena zaman sudah lain. Saya lahir tahun 60-an, Ya. jadi waktu ke SD pun nggak ada yang namanya cita-cita. Karena situasi kondisi pada waktu itu, baik dari lingkungan ini. Yang penting bapak saya didik itu orang tua sekolah, belajar dan belajar. Karena barang siapa yang ingin dunia itu harus dengan ilmu, dengan akhirat pun harus dengan ilmu. Itu jadi dididik oleh orang tua, pokoknya kudu pinter, kudu belajar. Sebab orang tua saya itu kan orang kampung ya, orang kampung. SD aja nggak tamat. Pengen anaknya lebih maju dengan pendidikan. Orang tua saya kan background dari pesantren, baik ibu bapaknya sekolah umum enggak. Tapi ya itu harus pokoknya belajar dan harus pinter, karena ilmu itulah yang akan membawa orang itu baik untuk dunia dan akhirat, itu harus dengan ilmu. Baik ilmu agama maupun ilmu umum, apapun gitu. umum ya. Ilmu itu akan bermanfaat gitu. Pak Bupati, melihat kondisi Kabupaten Cirebon, ada enggak kira-kira tujuan atau goal yang pengen Pak Bupati laksanakan sampai nanti 2024 ini tercapai? Goalnya apa Pak? Di dalam suatu konsep pembangunan itu tidak cuma bupati saja sebenarnya. Bupati itu yang membuat visi misinya, keinginannya. Tapi harus ada 3 faktor. Bupatinya yang konsisten antara ucapan dan tingkah lakunya, dan lalu konsep itu dilaksanakan oleh sekda sampai tingkat desa, harus satu kesatuan. Semuanya bekerja sama harus ya Pak? bekerja sama. Yang ketiga nanti oleh masyarakatnya. Nah itulah terus sekarang juga kita membuat program ini dengan ada partner kita, yaitu DPR, yang kita bisa memasukkan programnya gitu, pengawasannya. Ya inilah kalau suatu tim kerja tim, satu kesatuan itu akan sukses. Tetapi kayaknya juga untuk saat sekarang saya, karena begitu saya jadi bupati pun COVID. Iya. Nah inilah ya, Pak, yang membatasi kita bergerak, baik anggaran ataupun batasan-batasan di masyarakat untuk sosial, ekonomi dan yang lainnya. Tapi sudah 2 tahun sudah berlalu, sekarang kita Ramadan pun bisa tarawih ya Pak, dengan PPKM. Kita di Kabupaten Cirebon sekarang sudah level 1. Level 1, jadi sudah aman untuk melaksanakan ibadah di rumah ibadah ya Pak. Pak, ada kiat khusus nggak? Tadi kan dari 3 faktor, dari bupatinya sendiri, dari mulai sekda sampai ke pemerintahan desa, lalu masyarakat. Nah, yang tengah nih, yang nomor 2, bupati kan mempunyai power untuk istilahnya, ini loh saya pengen menuju visi ini, misalnya jalannya harus gimana lah, paling tidak perbaikan. Ada nggak kiat-kiat Pak untuk biar OPD ini melaksanakan secara utuh, secara atas kebijakan Pak Bupati? Ya, jadi saya tahu karakter di birokrat karena saya lama di birokrat. Jadi birokrat juga harus berinovasi ya. Jadi berinovasi itu jadi kita ingin kemajuan pendidikan, kesehatan, ekonomi. Nah, keinginan itu disertai dengan aturan dan pelaksanaan dari para pejabatnya. Nah, pejabat juga harus berinovasi bagaimana untuk menjalankan programnya. Memang di era reformasi sekarang ada beberapa pejabat juga ada kegamangan ya, misalkan beda saya waktu zaman Orde Baru itu beda sekarang. Nah, inilah kadang-kadang dari pejabat itu ada kegamangan karena kekhawatiran. Nah, sebenarnya
hal yang semacam itu bisa dikomunikasikan. Maka saya sebagai bupati selalu welcome dan terbuka kepada para pejabat untuk kita berdiskusi. Apapun itu ya, apapun itu kita berdiskusi, bahkan kita dengan masyarakat diskusi, sebab membangun suatu daerah itu harus ada keterbukaan, harus juga kita diskusi permasalahannya apa. Kalau insya Allah kalau suatu program kerjaan seberat apapun, kalau kita sama-sama itu akan menjadi ringan dan sukses. Jadi jangan ada yang ditutup-tutupin ya Pak, apapun itu kondisinya. Jadi Bupati ini harus tahu laporan PUTR, jalan berapa nih, berapa kilometer yang rusak, harus gamblang ya Pak. Harus gamblang juga. Kira-kira jalan di Kabupaten Cirebon ini kan lagi viral terus di media sosial Pak, biar ini masyarakat tahu nih ada ranah kebijakan bupati sebenarnya di situ gitu. Jadi bupati dan pemerintah daerah tuh tidak diam ya Pak. Jadi kita buka saja datanya sejauh mana untuk perbaikan. Memang jalan itu seperti kata bupati kemarin tidak bisa yang ini dibenerin, yang sana bolong. Nah, sejauh mana Pak? Jadi ini jalan akan bisa beres apabila sesuai dengan anggaran dan panjang jalan itu. Selagi tidak tidak sejalan dengan itu, tidak akan bisa. Apalagi di refocusing sekarang. Panjang jalan Kabupaten Cirebon itu 1240,30 kilo ya, kilo, dan jalan kondisi mantap itu 1038,46 kilo. Nah, yang kondisi rusak ringan 100,27 km dan kondisi rusak berat itu 101,58 kilo. Nah, ini pun untuk anggaran anggaran dari untuk tahun 2022 itu sekarang itu cuma 62,711 miliar. Jadi artinya ya sangat kurang juga. Sangat kurang juga ya Pak. Jadi sebenarnya kalau masalah jalan itu gampang ditebak sebenarnya, karena itu fisik. Bisa dihitung ya Pak? Bisa dihitung berapa panjangnya, satu ininya berapa, ada duit segini, tidak mungkin akan beres. Yang susah dihitung itu peningkatan kualitas SDM Pak? SDM, jadi yang susah itu apabila kita programnya tentang kemanusiaan, masalah kesehatan, SDM, ini kita agak susah untuk dihitung-hitungan, karena yang digarap pada manusia. Kalau fisik itu gampang. Itu ini segini, dengan segini ada begini, duitnya ada berapa, oh ini kurang, tidak mungkin akan beres itu. Kayak BPJS Pak, tadi kita UHC, tiba-tiba ada menurut Capil kita ada kenaikan jumlah penduduk, akhirnya persentasenya turun lagi, jadi tidak bisa sehari jadi. Jadi lonjakan-lonjakan seperti ini yang kita tidak bisa dihitung secara pasti ya Pak. Ya. Jadi memang kita juga kepada para pejabat ya, kita harus ada datanya, data tunggal. Data itu harus dari desa. Itu ya, semua yang ada di desa, baik itu masyarakat, ataupun organisasi massa ataupun apa, data itu harus dari situ. Baik itu honor yang pelaku dari sosial dari pusat, dari provinsi, jangan ngambil data beda-beda. Jadi kita ada hikmah daripada COVID ini. Ternyata data itu berbeda-beda. Semrawut lah bisa dibilang. Semrawut karena apa? Karena ada pegawai dari pusat punya data sendiri. Betul. Dan versinya sendiri. Dari provinsi misalkan kan honorer dan pegawai dari provinsi misalkan KB kesehatan, dia punya data sendiri. Nah, sehingga pas waktu COVID ternyata inilah beda-beda. Maka dengan hikmah itu kami ingin kepada baik itu di desa, di kecamatan, datanya harus tunggal. Jadi ini satu. Nah, yang kedua, kesusahan dengan adanya COVID ini, banyak orang miskin baru. Ya. Jadi pas itu tadinya tidak terdata miskin, menjadi miskin karena dia faktor-faktor ekonomi yang dia tidak dapat. Nah, itulah jadi membengkak sekali. Iya, sampai data DTKS kita 1,6 juta. Padahal DTKS itu bukan hanya mendata orang miskin, cuman memang hari ini yang dimasukkan DTKS dianggap
di bawah kata sederhana, mampu atau sejahtera. Ya. Walaupun nanti kedepannya itu memang semua masuk ke dalam data DTKS seperti itu. Pak Bupati, satu lagi sebelum kita akhiri sesi ini, harapan Pak Bupati untuk yang pertama Kabupaten Cirebon, yang kedua sinergitas antara kota dan kabupaten, karena letak pendopo ini kan di kota, Pak. Tapi kenapa hari jadinya ini berbeda-beda? Satu pakai Hijriah, satu pakai Masehi 2 April ya, 1 Muharram dan 2 April. Nah, sinergitas dan satu lagi tadi harapan kepada Kabupaten Cirebon, masyarakat. Kabupaten Cirebon ini sebenarnya itu bisa diolah dengan baik, ada 4 faktor. Pertama, ilmunya para alim ulama dan cendekiawan yang akan bisa mengarahkan orang supaya benar dan penggalian terhadap potensi alam Cirebon. Nah, yang kedua, dermawannya para agniya, para orang-orang kaya. Harus dermawan itu. Karena anggaran-anggaran pemerintah terbatas. Betul. Contoh misalkan rumah tidak layak huni. Kita Kabupaten Cirebon itu setahun paling cuma 1.000. Padahal banyak, Pak. Nah, sedangkan pasti data di kita ada 10.000. Nah, itu. Kalau dari APBD aja mau kapan selesai ya, Pak? Selesainya, makanya di samping itu juga orang miskin itu sebenarnya kalau masalah miskin kaya itu sudah sunnatullah, hukum alam. Tidak bisa orang itu miskin itu dihilangkan. Nggak bisa. Gitu. Pasti ada, Pak. Pasti ada, cuma kita peran pemerintah miskin ini minimal kebutuhan dasar itu terpenuhi. Misalkan kesehatan, pendidikan, makan pokoknya itulah fungsinya tetangga atau orang-orang kaya dan pemerintah itu menangani itu. Nah, yang ketiga itu doanya fakir miskin. Kalau orang miskinnya itu kebutuhan dasarnya terlayani oleh pemerintah dan oleh orang-orang kaya, orang miskin itu nanti tenang, makanya sering ibadah. Nanti di masjid, di musola, dia sering berdoa, mendoakan eksekutifnya, legislatifnya, itu. Nah, yang ketiga itu, yang keempat adalah adilnya para pemimpin. Harus adil. Harus adil, bijaksana, terus itu harus menjadi percontohnya masyarakat. Itu kita bangun bareng-bareng. Nah, itulah kita keinginan. Jadi kalau 4 faktor ini kita sama-sama kita jalankan, Kang Dadi pejabat ya kudu ngerti, tahu diri, kudu adil situasi kondisi kebutuhan masyarakat yang ada. Nah, jadi kalau 4 itu. Nah, kalau tentang masalah dengan kota, saya sangat setuju oleh Neng Siska ini tentang masalah penggabungan. Karena kalau saya lihat antara kabupaten dan kota itu satu, itu saya lihat ini. Bahkan kalau kita seperti rumah, kalau etalase itu kota, tapi isinya itu kabupaten. Nah, misalkan penduduk kota ini berapa? 350-an lah, sekian. Ya. Itu kalau malam. Kalau malam. Kalau pagi? Kalau siang itu sampai 1 jutaan. Berarti orang kabupaten pada datang. Orang kita ya, orang kabupaten. Nah, yang kedua itu tentang budaya. Nah, budaya itu antara kota kabupaten tidak bisa dilepaskan karena itulah satu. Maka saya kalau ada ulang tahunnya itu kita bareng, kita akan membuat event tingkat nasional atau Jawa Barat tentang masalah lari gitu. Nanti dari Pendopo sampai ke Gunung Jati atau sampai ke Pleret. Itu kan kota dengan kabupaten. Nah, itu bahkan kuliner itu juga banyak kabupaten, nasi jamblang tapi ya di kota juga. Nah, jadi kita jangan membedakan antara kabupaten dan kota kalau kita ingin sama-sama maju. Kota berdiri sendiri tanpa kabupaten tidak bisa. Kabupaten pun sama. Betul. Nah, kabupaten itu pun tidak bisa kalau tanpa adanya kota. Nah, karena banyak juga yang pekerja, tukang beca atau yang dagang itu orang kabupaten. Artinya saya ingin dengan wali kota ini kita sama-sama ayo memajukan. Bahkan saya ingin misalkan budaya pariwisata religi nih. Situs-situs itu adanya di kabupaten. Sementara kalau keraton adanya di kota. Nah, itulah
Tadinya kalau kita dengan wali kota minta mobil pariwisata nih ke gubernur, nanti di sana dari Pleret, dari Weru, di Turismi, terus nanti ke Kikuwu, nanti langsung ke Keraton Kesepuhan, Kanoman, ke Cirebonan, terus ke Gunung Jati. Nah itulah nanti kabupaten kota itu memang kalau kata saya tidak bisa dilepaskan ya. Nah, dari budaya, kuliner, bahkan juga ekonomi itu saling kait gitu. Ya bahkan para ASN pejabat kota pun banyak yang orang kabupaten. Iya, ya, Pak? orang kabupaten itu. Nah ada satu obrolan dengan salah satu legenda lah kota. Dulu sudah pernah akan dirancang perkab atau perwali lah, saya lupa ya, pokoknya yang bersama untuk menyangkut hari jadi. Tapi kemarin itu gagal karena di ranah eksekutif. Itu legislatif kata yang mengusulkan. Pak, ada tidak Pak ide untuk melaksanakan ataupun membuat perda bersama tentang hari jadi atau aturan bersama hari jadi? Justru saya sudah menginisiatifi pertama. Saya di sini sudah ada diskusi antara budayawan dan sejarawan. Di Pendopo sudah 2 kali saya. Bagaimana bisa nggak titik temu? Ternyata memang kata sejarawan ada 2 versi yang ada ini. Dan versi masing-masing. Nah, kata saya bisa nggak ini disatuin? Kalau itu tidak melanggar aturan, tidak melanggar apa, bisa nggak? Karena saya lihat manfaatnya lebih banyak kalau satu. Iya, tinggal di ini aja gantian, misalnya tahun ganjil, kita tahun genap yang mengadakan kota atau digabung sekalian kayak tadi Bapak cerita. Jadi kan kalau Cirebon ini kan sudah terkenal sampai tingkat nasional. Tapi orang kan tidak mengenal kabupaten kota, tapi Cirebon. Nah justru kitanya inilah potensi-potensi yang ada ini dengan kota kita ingin satu gitu. Jadi orang ke Cirebon, nanti kita juga sama. Jadi hari jadi Cirebon, nggak ada lagi kabupaten kota. Iya, nah, betul, itu kan nanti bisa di sana budaya, lomba budaya, seni, kuliner, segala macam. Nah itu saya inginnya itu. Pengen seperti itu ya Pak, ketimbang kita rebutan wilayah, ngapain ya Pak? Ngapain ada wilayah? Wilayah ini harus masuk kota, wilayah ini harus masuk kabupaten. Ya sudah, yang ada saja tinggal diperbaiki, tinggal hubungannya sinergis ya Pak. Karena banyak orang kabupaten juga yang berobat ke Gunung Jati, banyak kakek. Misalkan kita pengen nanti oleh DPR juga minta didorong. Jadi sebenarnya sekarang eksekutif dengan legislatif itu tidak bisa juga dipisahkan karena kerjanya satu, cuma bidangnya yang masing-masing. Nanti dari DPR-nya dorong, dari kita dorong, nantilah akan ada titik temu gitu. Jadi kami pun ingin dengan DPR, dengan para pejabat, ayo satu kesatuan duduk bersama untuk membangun Kabupaten Cirebon yang lebih maju lagi. Gitu. Siap, Cirebon Katon ya Pak. Tagline-nya tidak hanya katon dalam slogan saja, tapi katon segala-galanya. Iya, maka kudu anak keikhlasan antara perbuatan dan juga ucapan, dan antara visi dan juga keinginan, teori harus satu kesatuan, itulah akan menjelma menjadi kesuksesan. Siap, terima kasih Pak Bupati Kang Imron atas waktunya, atas kesempatannya bisa berkunjung, bisa melihat, nanti saya lihat-lihat sebentar Pak untuk binatang-binatang atau piaraannya. Kalau mau burung itu merpati mah enggak. Mau ngambil berapa silakan, asal ngambil sendiri. Tapi ngambil sendiri. Kalau buah disengit bisa Pak, kalau itu terbang. Oke, Sobat Sisiska, alhamdulillah sudah selesai berbincang kita dengan tokoh nomor 1 di bidang eksekutif Kabupaten Cirebon. Nantikan perbincangan selanjutnya dengan tokoh-tokoh yang berpengaruh baik kabupaten maupun kota di Sisiska Official. Terima kasih sekali lagi Pak Bupati Kang Imron, mudah-mudahan sehat selalu, diberikan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.